Beberapa bulan lalu, Nidia kan udah bahas tuh penurunan smartphone berchipset Snapdragon 710 yang turun harganya sampai 6 jutaan. Tapi di episode kali ini, Nidia langsung kasih informasi 3 penurunan harga dari chipset Snapdragon 700 series. Di antaranya ada Snapdragon 712, Snapdragon 730, dan Snapdragon 730G. Sudah berada di pasaran sejak April tahun lalu, Xiaomi Mi 9 SE menjadi smartphone yang memiliki penurunan harga paling irit pada episode kali ini. Tapi kalau untuk urusan masih worth it atau enggak untuk dibeli di tahun ini, dia bisa bilang masih banget nih price boomnya. Selain dimanjakan oleh chipset Snapdragon 712 untuk masalah gaming, kamu juga akan dimanjakan lewat AI triple camera dengan konfigurasi kamera utama mencapai 48 megapiksel. Tapi yang sangat disayangkan, smartphone dengan tagline Pocket Size Big Picture tidak rilis secara resmi di Indonesia. Tapi kalau dari kalian ingin membeli untuk sekedar koleksi, bisa banget kok, karena tersedia di toko-toko online. Dibanderol dengan harga 4,8 juta untuk varian 6/128GB pada saat perilisannya di Cina. Walaupun sudah 1 tahun lebih berada di muka bumi, Xiaomi Mi 9 SE hanya turun harga sekitar 100 ribuan di angka 4,7 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di penurunan harga selanjutnya, ada smartphone berchipset Snapdragon 730G yang diwakilkan oleh Samsung Galaxy A71. Perpaduan antara chipset gaming dengan RAM mencapai 8GB membuat smartphone menengah rasa flagship ini sudah tidak diragukan lagi performanya. Dan ternyata smartphone yang memiliki bentang layar seluas 6,7 inci ini bisa dibilang smartphone kesukaan para Samsung fans nih. Pasalnya, ketika hari pertama pre-order, Samsung Galaxy A71 langsung ludes di semua situs e-commerce loh. Dibanderol dengan harga 6,1 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisannya Januari lalu, saat ini sudah mulai turun harga berkisar 700 ribu di angka 5,4 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Selain menjadi smartphone pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 712 AI, Vivo Z1 Pro juga didukung baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Dengan baterai monster tersebut, smartphone yang rilis pada Agustus tahun lalu ini hanya menghabiskan baterai berkisar 18% setelah bermain PUBG selama 1 jam. FYI, untuk yang rilis pada bulan Agustus itu hanya varian 4/64GB ya price boomnya. Kalau untuk varian 6/128GB baru dirilis 2 bulan setelahnya. Dan untuk harganya saat ini dibanderol dengan harga 3,1 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan. Saat ini sudah turun berkisar 500 ribuan di angka 2,6 juta. Sedangkan untuk varian 6/128GB dibanderol dengan harga 3,7 juta saat perilisannya. Saat ini sudah turun harga berkisar 700 ribuan di angka 3 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Mengalami penurunan harga yang cukup drastis, Realme 5 Pro jadi smartphone termurah di episode kali ini. Dengan chipset Snapdragon 712 AI yang didukung RAM mencapai 8GB, kamu hanya mengeluarkan cuan berkisar 3 jutaan aja. Walaupun harganya terjangkau, Realme 5 Pro sudah mampu memainkan PUBG Mobile di settingan grafik Smooth Ultra. Dan untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 3,7 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisannya September tahun lalu. Saat ini sudah turun harga mencapai 700 ribuan di angka 3 jutaan. Chipset gaming harganya pun terjangkau. Kalau Nidia ada budget, langsung dia bungkus nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Realme XT menempati posisi selanjutnya pada penurunan harga kali ini. Berbicara performa di tahun 2020, dengan chipset support gaming yang dipadukan bersama RAM 8GB, Nidia rasa main Genshin Impact di smartphone yang rilis pada Oktober tahun lalu ini pasti smooth-smooth tanpa lag. Ditambah dengan layar beresolusi Full HD Plus berteknologi Super AMOLED, membuat Realme XT menjadi HP premium dengan harga yang cukup terjangkau. Dibanderol dengan harga 4 juta untuk varian 4/128GB pada saat perilisan, saat ini sudah turun harga berkisar 800 ribu di angka 3,2
juta. Sedangkan untuk varian 8/128 GB dibanderol 4,5 juta pada saat perilisan. Dan saat ini sudah turun harga mencapai 900.000 di angka 3,6 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Walaupun Xiaomi tidak membawanya ke pasar Indonesia secara resmi, Xiaomi Mi 90 masih bisa kamu dapatkan di toko online ataupun offline yang berada di website Pricebook. Versi global dari Redmi K20 tersebut dibekali dengan chipset Snapdragon 730 yang didukung dengan RAM mencapai 6GB untuk menemani aktivitas gaming kamu. Pada saat perilisannya di Eropa Juni tahun lalu, Xiaomi Mi 90 varian 6/128GB dibanderol dengan harga 6 juta. Dan saat ini sudah mengalami penurunan harga mencapai 1 jutaan di angka 5 juta. FYI, garansi yang didapatkan adalah garansi distributor ya price-nya. Kalau kamu berani ambil risiko, beli aja, nggak apa-apa. Kalau kamu sayang sama Indonesia, jangan ya. Nidia juga nggak ngerekomendasiin kamu untuk beli produk nggak resmi. Di sini Nidia hanya menginformasikan saja kalau Xiaomi Mi 90 ada yang jual dan sudah turun harganya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Oppo Reno 2 menempati posisi runner-up nih untuk episode penurunan harga kali ini. Selain mendukung dalam pergamingan duniawi, smartphone yang rilis pada Oktober tahun lalu tersebut sepertinya lebih mengedepankan sektor kameranya deh. Pasalnya, Oppo Reno 2 dibekali dengan kamera utama bersensor Sony IMX586 dengan resolusi 48MP. Jika kalian mau membeli smartphone yang mendukung pada sektor gaming dan kamera tersebut, saat ini harganya sudah cukup turun drastis nih Pricebook Mania. Dibanderol dengan harga 8 juta untuk varian 8/256GB pada saat perilisan, saat ini sudah turun harga secara drastis mencapai 2,3 juta di angka 5,7 juta. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan yang terakhir pastinya mengalami penurunan harga yang paling gak tahu diri. Posisi ini ditempati oleh smartphone rilisan Juli 2019 yaitu Samsung Galaxy A80. Selain merilis versi standar, Samsung pun merilis Blackpink Edition untuk para bling di seluruh dunia. Dan berbicara masalah performa, untuk memanjakan kamu dalam bermain Mobile Legends seperti si botaksin, Galaxy A80 dibekali dengan chipset Snapdragon 730G yang dikolaborasikan bersama RAM mencapai 8GB. Kemudian, untuk masalah harga, versi standarnya dibanderol dengan harga 9,5 juta untuk varian 8/128GB pada saat perilisannya. Saat ini sudah turun harga sekitar 3,9 juta, di angka 5,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kira-kira dari semua smartphone tersebut kalian lebih tertarik yang mana nih? Kalau Nidia sih pastinya yang harganya 2 jutaan karena udah penutupan, saatnya Nidia pantun nih Pricebook Mania. Ada cinta di stasiun Duri. Abis ketemu langsung dibawa ke villa. Neng Nidia pamit undur diri dan salam ciao Bella. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel Pricebook. Bye.